Oh belum tentu. Waktu podcast itu kan sebenarnya mantan istrinya Mas Kurnia tuh menghubungi saya lewat temannya. Dan kita sempat tanya, yakin mau disampaikan hal ini? Karena ini sesuatu yang bisa membunuh karakter seseorang. Tapi beliau menjelaskan bahwa saya terdesak dan saya dibilang saya ini nggak peduli suami segala macam gitu, dan bahkan ibunya merestui untuk ini, dia meluruskan. Tapi saya bilang ini buka aib loh. Dia bilang mau nggak mau mas, mau gimana gitu. Ya saya pikir juga nggak fair juga kalau saya nggak kasih tempat. Akhirnya begitu beliau menyampaikan semuanya, saya sempat ragu juga. Tapi beliau bawa bukti. Jadi saya kayak oke lah, saya bersimpati lah. Makanya saya sempat ngomong di akhir podcast bahwa kalau Mas Mega bisa datang ke tempat saya, yuk saya juga bersedia pasti untuk meluruskan semuanya, membantu lah. Karena setiap manusia pasti ada baik ada buruk lah gitu. Dan kalau ditanya apakah benar 100%, hanya mereka yang tahu. Tapi biar bagaimanapun sebenarnya saya di sini tidak mau masyarakat melihat ini sebagai ajang pembenar. Karena ketika ada perpisahan semuanya rugi, terutama anak-anak. Saya sempat ngobrol sama anak-anaknya, tapi saya nggak mau masukin ke podcast karena menurut saya tidak pantas sekali anak-anak kalau masuk podcast untuk urusan masalah rumah tangga kan. Jadi saya ngobrol dan saya sempat bilang kepada mereka apa jangan sampai akhirnya mereka terluka dengan keadaan ini, karena tidak akan ada kebaikan yang nanti mereka akan terima. Karena biar bagaimanapun anak-anak itu yang paling ringkih akhirnya. Karena di sini bapak, di sini ibu, ya kan. Biar gimana pun, yang mereka nggak ada nih kalau nggak ada bapak ibu gitu. Ya seperti yang kalian nonton aja itu. Kalau yang aku tangkap sih sepertinya ada lah pasti, biar bagaimanapun ya. Tapi kalau lebih jauh kekecewaan seperti apa, saya tidak tahu karena dia menyampaikan cuma sedikit aja dia di situ. Ada, saya sempat hubungi langsung Mas Kurnia. Kalau misalnya ada waktu, yuk datang ke tempat saya. Saya juga bisa both side ya. Jangan sampai kesannya saya kayak berpihak ke siapa gitu. Enggak. Dan beliau menyatakan kepada saya untuk sekarang ini tidak. Dan sepertinya yang saya tanggap beliau kayak tidak mau membicarakan hal itu. Jadi saya pikir saya juga nggak mau maksa. Dan saya nggak mau juga Mas Kurnia Mega berpikir saya mau jahatin beliau, enggak, sama sekali enggak. Saya tahu bagaimana pahitnya rasanya berada di posisi yang tidak enak. Saya nggak tahu kalau itu. Tapi pemaparannya Ya pemaparannya seperti itu. Kalau masalah benar tidaknya, ya saya nggak tahu itu. Kan saya cuma mendengarkan ya. Dan saya juga tidak mau orang akhirnya nanti kalau misalnya nggak benar ya, makanya saya mau undang Mas Mega kan maksudnya. Itu kan membunuh karakter orang soalnya. Saya pikir segala perbuatan baik untuk menolong orang yang mengalami kondisi seperti Mas Kurnia Mega itu jangan dijadikan sebagai kekecewaan. Terlepas dari apapun masalah hidupnya Mas Kurnia Mega dengan mantan istrinya, beliau sakit. Beliau butuh bantuan, beliau sedang berjuang untuk hidupnya. Oke? Ya, seorang wanita yang kehilangan anaknya dibawa. Kebetulan beliau datang sendiri ke tempat saya ya. Sekali lagi nih gue tegesin ya, istrinya Kurnia Mega datang sendiri. Ibu yang Korea juga datang sendiri, meminta bantuan untuk mengklarifikasi dan memviralkan masalah yang dialami karena tidak ada pertolongan yang didapat. Saya kan juga sebagai seorang sebagai seorang podcaster, saya lihat ya ini ada cuannya ya, gue jujur loh, tapi gue juga ngelihat bahwa ibu yakin karena ini masalah nanti takutnya begini. Jadi gini, gue sebagai podcaster gue cari duit, tapi gue juga mikirin ke depannya. Gue tidak akan mau mempodcast orang itu sebelum mereka benar-benar yakin apabila berbicara tentang sesuatu yang sangat krusial, nama baik seseorang, keluarga, anak-anak, karena impactnya gede banget. Dan dia bilang saya udah gak ada solusi, saya bingung, saya juga kasihan ya. Jadi akhirnya saya kasih wadah dengan saya bilang kalau ada buktinya saya mau. Dan dia bawa buktinya. Dia tunjukkan bukti foto, dia tunjukkan bukti WhatsApp segala macam. Ya saya nggak tahu ini bukti kan bisa benar bisa tidak. Tapi paling tidak saat itu dia menunjukkan keseriusan dan fakta yang dia punya. Walaupun saya belum tahu itu benar atau tidak. Ya udah saya dengarkan dan saya bersimpati sekali untuk seorang ibu yang kehilangan anak. Saya nggak tahu masalah rumah tangga mereka seperti apa dan saya nggak tahu siapa yang benar siapa yang salah. Netizen yang mungkin bisa nilai sendiri. Tapi yang paling pasti masalah mereka harus selesai di pengadilan keluarga di Singapura setahu saya. Family court, bukan di public court. Sekarang masalahnya dibawa ke public court. Jadinya saya menyayangkan sekali akhirnya anak yang tidak perlu hadir nongol ngapain gitu loh. This is parents, please stop it gitu. Anak di bawah umur, no, don't go there gitu loh. Whatsoever is that, don't go there. Karena anak kecil itu harus, kalau mau protect anak itu, don't bring it to your problem as a parents.
Itu tuh poin gue gitu loh. Mungkin aja saya nggak tahu. Kalau memang benar, bring it to the court. Ya ngerti kan? Bawa ke pengadilannya, jangan bawa ke publik gitu loh. Kalau ke publik kayak gitu kan anak ini kan dia sekolah nanti anak-anaknya tambah bully dia, ngerti gak sih maksud gue? Iya, gue menyayangkan. Lu kalau mau adu domba gue silakan, gue menyayangkan. Karena menurut gue nggak ada masalah dengan semua orang yang menghadirkan anak itu. Orangnya ya, individu yang gue menyayangkan anak itu harus nongol untuk melakukan podcast, usianya masih kecil sekali, mau dia benar atau tidak bukan di situ tempatnya. Bawa ke pengadilan, biar dia berbicara di sana karena di sana tempatnya. Oh, itu hanya mereka yang tahu. Dan bukan di media untuk masalah itu. Karena urusan anak itu kan urusan hak asuh, itu biar di pengadilan. Lu bayangin ya, lu punya anak ya, itu masih kecil, belum terlalu tahu semua lah. Dia lu framing dia, lu taruh dia di media sebagai jejak digital, come on lah. Lu nggak blur mukanya, stop. Janganlah. Saya nggak tahu benar atau enggak, itu hanya mereka yang tahu, saya bukan hakimnya. Intinya adalah poin saya itu tadi. Wah, iya sih. Update kok gimana? Update kok soal gimana? Mungkin lagi atau seperti Iya. apa? Ya coba lagi. Apa lagi ya? Coba lagi lah, mau ngapain? Apa nggak sih? Iya. Mungkin kamu sendiri kasih pengertian ke istri atau istri sebaliknya mungkin bang? Saya lebih banyak fokus mendoakan istri. Jadi kalau malam saya pegang tangannya ya, pray for her. Jadi saya doakan karena menurut saya itu obat paling mujarab untuk hati yang sedang berduka. Sempet trauma ya bang? Pasti ada lah. Cuma kalau didoain lama-lama sembuh. Itu yang gue yakini ya. Berarti ngejaga istri lebih ekstra mungkin sekarang bang? Enggak sih, gue cuma lebih ngelihat dia butuh apa gitu. Karena gue yakin kalau dia siap, nanti dia ada waktunya dia pasti akan cerita semuanya. Bagaimana proses dari keguguran sampai akhirnya mungkin kondisinya yang sekarang. Ampun. Iya. Foto ada luka-luka di tangan, terus bukti chat. Tapi kan saya tidak tahu ya itu benar tidak ya. Ya saya anggap benar lah gitu. Cuman saya juga nggak mau bilang bahwa wah kemudian ini menjadi benar keseluruhan, nggak tahu, itu kan masalah mereka. Tapi kan jelas ya di situ mantan istrinya Mas Kurnia Mega bukan mau menjatuhkan Mas Mega dengan menceritakan itu. Dia hanya ingin membela dirinya dari netizen yang menyerang dia dan menyerang anak-anaknya. Hanya itu saja. Bang, tadi juga kelupaan, ada niat ngundang Pak Aiden Wong lagi nggak ya, suaminya Bu Ami? Siapa? Pak Aiden Wong yang suaminya Bu Ami. Eden Wong. Oh, Eden Wong. Pak Eden Wong, saya sih pribadi tidak ada kepikiran untuk ngundang. Tapi kalau beliau mau datang seperti podcast saya sampaikan di terakhir, I will welcome him. Tapi kalau bisa tidak via Zoom, ketemu saya langsung. Bang, kelihatan ada playing victim nggak sih dari Bu Ami ketika ketemu kamu? Mungkin. Playing victim, saya kurang jago membaca psikologi orang, apakah dia playing victim atau tidak ya. Tapi sepertinya sih kehilangan anak gimana ya, gitu aja sih. Dibilang kan mabuk gitu-gitu dari marahin anak. Mungkin aja, bisa aja semua itu terjadi, tapi kan nggak tahu penyebabnya kenapa, atau mungkin stres apa gimana, nggak tahu saya.